lagi bersama kami di Podkebi, podcastnya Yakesbi. Balik lagi bersama aku, hostnya Podkebi, Intan Sri Febriani. Dan kali ini kita kedatangan narasumber kita, boleh dikenalin Kang? Halo semuanya, nama saya Puji Haryanto, alumni Poltekkes Yakesbi. Wah, kali ini Akang nih udah pakai seragam nih. Kira-kira Akang ini mau kemana nih? Dari mana nih Akang? Ini saya rencana hari ini mau ada turun lagi ke lapangan karena kemarin ada bencana ya di saudara kita, tetangga kita, Kabupaten Sukabumi, telah terjadi banjir bandang sama longsor. Nah kemarin sebenarnya udah selesai masa tanggapnya, cuman diperpanjang. Jadi sekarang hari ini ada agenda mau berangkat lagi ke lokasi. Berangkat lagi ke kecamatan mana Kang? Sekarang tuh kecamatan apa ya namanya? Tapi tujuannya tuh ke Desa Pabuaran. Kecamatan Pabuaran di daerah Jampang berarti ya Kang ya. Betul. Kalau boleh tahu Akang ini dari instansi mana Kang? Kalau ini sih seragam sebenarnya seragam relawan Tagana. Tagana itu salah satu organisasi di bawah Kementerian Sosial. Seperti itu. Nah dan kebetulan kalau kerja sih saya di bagian kesehatan ya. Agak nyambung sama jenjang pendidikan, saya sekarang di Tagana juga di bagian kesehatannya juga gitu. Dan juga ada di bagian logistik dan dapur umumnya juga. Dapur gitu. umum. Iya. Jadi menyediakan untuk yang bencana itu. Betul. Menyediakan dari segi makanannya ya Kang Betul ya. sekali. Akang kan dari Tagana, boleh dijelaskan apa itu sih Tagana? Soalnya kayaknya teman-teman belum pada tahu nih. Ya. Kalau Tagana itu singkatannya dari Taruna Siaga Bencana. Iya. Taruna Siaga Bencana, dan Tagana itu berfokus pada bidang sosialnya, lebih ke pasca bencana. Jadi ketika ada bencana itu kita ada tim TRC itu tim reaksi cepat. Jadi ketika ada bencana pada hari itu kita mengirimkan beberapa orang dulu untuk asesmen lokasi. Di lokasi apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi gitu, kerugiannya apa, yang kebutuhan mendesaknya apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nanti dibagi klaster kesehatan, klaster sosial, dan klaster yang lainnya gitu. Kalau misalkan nanti ketika bencana, tapi yang namanya klaster kesehatan biasanya 1 minggu setelah bencana biasanya kan ya. Baru berkunjung ke sana berarti. Iya, maksudnya biasanya kan kalau ketika terjadi bencana tuh keluhan-keluhan pada kesehatan tuh biasanya paling cepat itu H+2 pasca bencana. Oh iya. Tiba-tiba ada yang mengeluh diare, tiba-tiba ada yang mengeluh pusing gitu kan. Tiba-tiba ada yang sakit apa gitu kan. Nah kita dari Tagana assessment dulu apa yang dibutuhkan masyarakat di lokasi. Kalau misalkan memang ini ternyata ini harus dibantu gitu, kita tanyakan dulu nanti ke petugas setempat karena itu kan wilayah orang lain. Kita harus bertamu dulu, kita harus izin dulu. Ambil contoh kita di kesehatan aja ya, di kesehatan. Ketika misalkan nanti di lokasi tiba-tiba banyak keluhan masyarakat, kita ambil diare lah misalkan. Kita ambil diare, kita asesmen dengan jumlah masyarakat berapa kakak, berapa jiwa yang mengeluh sakit diare. Nanti kita kolaborasi dengan puskesmas setempat, dengan dinas kesehatan setempat. Gimana ini, apakah perlu dibantu atau tidak gitu. Kalau misalkan perlu bantuan, nah baru kita mencatat kebutuhan apa saja sih yang mereka butuhkan gitu. Nanti ketika kita mengelis beberapa kebutuhan mereka, kita balik lagi ke mako kita atau balik lagi ke kotak kita masing-masing. Kita follow up hasil asesmen kita. Nah ini kebutuhan mereka, apa yang mau kita lakuin, apa yang mau kita tindak lanjuti kayak gitu. Jadi selama berminggu-minggu ini terjadi bencana, Akang sudah datang ke tempat mana aja nih Kang? Kalau untuk ini kan Kabupaten Sukabumi itu cakupannya luas ya. Iya, ada beberapa kecamatan yang terdampak dan beberapa desa yang terdampak. Nah karena keterbatasan saya mungkin sebagai manusia, nggak semuanya saya datengin gitu kan. Iya. Kebetulan kemarin waktu hari bencana itu, maksudnya ketika terjadinya bencana H+2, karena kan hari pertama itu full hujan terus kan. Iya, ya, 2 hari 2 malam itu kan hujan. Hari kedua juga masih full hujan. Nah lalu hari ketiga kita baru berangkat asesmen. Pada waktu itu kita datang ke desa Kecamatan Simpenan, desa apa ya? Pokoknya saya lupa namanya, setelah daerah Loji ke atas sana lah. Iya. Arah ke ujung genteng. Oh iya. Ya, Kiara 2 ya, arah ke Kiara 2. Nah, itu tuh aksesnya full dengan longsor pada waktu itu. Ketika di asesmen ternyata masyarakat mengeluh belum ada petugas sama sekali. Belum ada petugas dari puskesmas, belum ada petugas dari
kantor desa. Katanya sih mereka ada yang udah datang cuman balik lagi. Nah di situ fungsinya kita memberi keterangan karena kan masyarakat mungkin melihatnya apa cuma datang doang foto-foto gitu. Oh iya. Nah, Soalnya sebenarnya aksesnya kan tertutup ya. Iya, sebenarnya kan petugas itu ada maksud dan tujuan dengan datang itu, tidak hanya foto-foto aja gitu Iya. kan. Mereka juga perlu laporan, perlu asesmen juga apa yang dibutuhkan. Cuman mungkin yang dianggap salahnya mungkin mereka tidak menjelaskan tujuan mereka seperti apa. Itulah fungsinya kita harus datang dulu ke mungkin tokoh masyarakat setempat atau misalkan seseorang yang bertanggung jawab di wilayah itu. Kita bertamu dulu, kita izin dulu tujuan kita mau apa, kita mau ngapain kayak gitu. Ketika kita datang, kita periksa ternyata kurang lebih ada 50 orang waktu itu Yang terdampak. dan sebenarnya sih itu hanya di wilayah RT aja, bukan RW. Iya. Iya, pada waktu itu saya berkunjung di RW 9, RT 5, RT 13 sama RT 21. Waktu itu 4 titik tuh, dan itu hanya wilayah itu aja gitu. Segitupun yang terdampak kurang lebih 9 rumah. Yang 9 rumah yang terdampak. Hancur itu, Kang. Hancur. Yang paling sampai hilang rata itu 2 rumah. Itu karena banjir apa longsor? Itu longsor. Oh, itu kena longsor. Karena itu wilayah mungkin pergunungan ya. Oh, iya. Jadi longsor gitu. Tanahnya jadi labil. Nah, ketika kejadian itu saya datangkan H+3 ya ketika bencana. Itu masih ada 1 orang yang hilang belum ditemukan. Tertimbun tanah. Iya, tertimbun tanah. Dan itu kasihan korbannya masih kecil, masih Iya, ya Allah. anak sekolah SD lah dia, perempuan. Pada waktu itu info terakhir sih masih hilang kan pada hari itu. Ketika saya pulang juga masih diupdate belum ketemu gitu. Nah ketika saya datang H+ beberapa jam baru para petugas datang kayak Basarnas dari kecamatan, Babinsa, semuanya pada datang gitu. Kita datang di waktu hari itu gitu. Kayak gitu. Nah setelah kita hasil asesmen baru kita laporan gitu kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah lalu tujuan selanjutnya saya pulang ke kota Sukabumi, saya follow up. Nah yang saya tujui pada waktu itu ditindaklanjuti sama organisasi yang lain gitu. Oh iya. Berarti saya rasa sudah cukup, di situ udah ada petugas gitu. Saya tidak perlu ada di situ gitu kan. Baru kita pergi lagi ke satu tempat yang lain yang terjadi banjir itu kan di Pabuaran ya. Iya. Di Pabuaran. Nah, kita datang ke desa Datar Nangka gitu kan. Terus desa Curug Luhur yang viral itu yang banyak. mobil pick up carry sama Avanza yang ke bawah Ke air itu kan. Nah, datang ke desa itu juga ternyata itu terdampaknya lumayan parah gitu. Parah di sana ya. Dan itu juga rata rumah-rumah yang ada di situ rata gitu. Iya. Ada yang temboknya tiba-tiba jebol, ternyata padahal dari titik rumah ke sungai itu jaraknya jauh. Iya. Udah kebayang lah itu si airnya tingginya segimana gitu kan. Di video juga kan sampai ada arusnya itu padahal jauh dari sungai ya. Betul. Terus ada sungai kecil, saya melihat jejak bekas arusnya gitu ya, ternyata setinggi itu gitu. Ternyata emang semeluap itu gitu. Dan mungkin kalau dihitung saya cuma datang ke 3 desa mungkin ya. Dan hari ini mungkin yang keempatnya 4 desa gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Yang paling parah sejauh ini yang pernah Kang kunjungi itu di daerah mana, Kang? Kalau yang paling parah sih daerah ini ya, Curug Luhur sama Datar Nangka karena mungkin itu karena hasil luapan sungai itu ya. Sungai Cikaso itu ya kalau nggak salah di sana. Iya. Kalau nggak salah Sungai Cikaso. Nah terus yang amat sangat disayangkan kasihannya tuh ada rumah yang awalnya di titik ini tiba-tiba ada di titik ini gitu. Dan itu pun rata gitu kan. Tinggal atapnya aja gitu ya, yang viral. Ada tinggal atapnya aja gitu. Terus saya lihat ada puing-puing, bekas puing-puing ada di tiang listrik, berarti setinggi itu dong. Nggak mungkin tiba-tiba puing-puing tuh diterbangin sama angin kan kayak gitu. Ternyata setinggi itu gitu. Terus sawah-sawah juga yang mau panen jadi gagal panen karena jadi full lumpur kayak gitu. Itu sih yang paling parah gitu. Iya, apalagi di daerah Segeranten sekarang pada mau nanam cabai itu teh Kang. Iya, cabai kan itu bibitnya mahal, pengolahan sawahnya juga itu mahal gitu. Pas udah ditanam tiba-tiba kena banjir itu pasti rugi besar. Iya, kerugiannya pasti sangat besar itu. Nah, disitulah kita sebagai mungkin dari Tagana ya, Tagana fokus di bidang sosialnya. Apa sih kebutuhan mereka gitu? Apa kebutuhan mendesak mereka? Apakah
kerugian mereka bisa di cover oleh kita, atau misalkan kalau misalkan memang Tagana lebih fokus ke sosialnya ya. Oh iya. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan dinas pertanian seperti itu ya, dinas yang lain yang menyambung dengan apa yang dibutuhkan sama mereka gitu. Kayak misalkan jalan rusak, berarti kita kolaborasi sama PUPR. Oh iya. Terus misalkan listrik pada ambruk kan kemarin mati gitu ya, listrik gak ada penerangan, terus gak ada sinyal, berarti kita kolaborasi sama PLN. Iya. Kalau sekiranya ada kerugian seperti itu Kang, misalkan itu rumah hancur gitu, segala rusak gitu, apakah dibantu oleh pemerintah itu Kang, ada bantuannya nggak untuk rumah misalkan? Itu pasti ada. Nanti kita kayak ambil contoh kejadian Cianjur 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu tuh 2 tahun yang lalu ya. Iya. Cianjur itu mereka juga dikasih kabar misalkan kayak ini total kerusakannya berapa persen nih, berarti harus digantinya sekian persen gitu. Kita menyesuaikan sama kerugian yang mereka dapat gitu. Jadi masyarakat tidak perlu risau, yang penting ada bukti laporan bahwa memang rumahnya hancur gitu. Tapi masyarakat jangan laporannya ke kita sebagai relawan, tapi laporannya ke petugas tempat, kayak misalkan laporan ke desa. Oh iya. Kayak gitu, nanti di follow up gitu, karena itu balik lagi ke tugas desanya masing-masing gitu. Kita di sini relawan hanya sekedar membantu ketika pasca bencana. Oh iya. Apa yang misalkan ketika tiba-tiba di lantai banyak lumpur, kita bantu beres-beres kayak gitu. Terus kalau misalkan anak-anaknya ada yang trauma, misalkan kita kan bantu sebagai trauma healing, kita ajak main, have fun kayak gitu-gitu sih. Kalau sejauh yang kemarin Akang lihat itu bagaimana kondisi psikis mereka itu Kang? Kalau dilihat sih kemarin mereka udah have fun ya, udah senang-senang lagi ya. Mungkin dalam artian senang-senang tuh mereka menerima lah dengan keadaan yang sudah terjadi. Mereka bersih-bersih juga sampai ketawa bercanda gitu kan. Terus ibu-ibu juga udah pada senyum, bapak-bapak juga senyum. Cuman dari sekian banyaknya orang juga masih ada beberapa lah yang menolak keberadaan kita gitu. Ya itu gak apa-apa, itu setiap orang punya haknya masing-masing. Jadi oke, kita lebih fokus ke orang yang menerima kita aja. Iya betul. Nah Kang, kan sejauh ini tuh bencana yang paling parah terjadi di Sukabumi ya. Dulu kan jarang banget banjir gitu, longsor mah udah ada tapi nggak separah ini. Itu kira-kira karena faktor apa ya Kang? Kalau dilihat info terakhir sih terupdate, ini sih bisa salah satunya tiba-tiba ada penambangan entah ilegal atau enggak ya. Oh iya. Itu ketahuannya ketika kita cek lewat Google Earth. Terus di situ ada tiba-tiba ada tambang di sini, tambang situ. Ketika saya lihat siapa ini yang memberikan izin kayak gitu kan. Itu kan buangan limbah ya, buangan limbah pertambangan. Terus juga tanah juga kan, kalau misalkan gak dikasih tanaman besar kayak pohon-pohon gitu kan, akar itu kan menguatkan tanah kan, kayak gitu. Bisa aja salah satunya penyebab itu. Atau yang kedua, kita kan udah jarang kena hujan. Tanah tuh sifatnya kalau misalkan jarang kena air tuh seperti daun talas lah gitu. Jadi si menyerap airnya kurang. Oh iya betul. Nah sekalinya dikasih hujan, si tanahnya menyerap air, cuman yang awalnya kering jadi lebur. Nah di situ kan belum padat, jadi tanahnya labil, tiba-tiba longsor. Langsung longsor gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi sebelum terjadi bencana ini Kang, apakah ada pendeteksian dini gitu agar masyarakat bencana gitu akan ada bencana nih gitu? Kalau itu sih biasanya balik lagi ke kantor desanya masing-masing. Apakah ada peringatan dini tsunami, peringatan dini bencana. Kalau misalkan ini bakal longsor kayak gitu, atau bakal ada terjadi banjir, itu balik lagi ke kantor desanya masing-masing. Cuman kan yang kejadian seperti itu terjadi ketika malam hari ya biasanya. Kadang masyarakat juga punya feeling gitu. Kemarin juga ketika saya datang ke lokasi, ada beberapa yang bercerita, oh ini kayaknya bakal longsor gitu, kita evakuasi. Nah itu yang longsor di desa. Kalau yang paling parah pergerakan tanah di Nyalindung. Nah itu pergerakan tanah yang paling parah di Nyalindung. Nah kemarin waktu ada satu cerita, itu jadi korban semua tuh ya. Jadi si 3 orang ini, bapak, ibu sama anak. Oh iya. Bapak, ibu sama anak, mereka tuh mau evakuasi ketika hujan besar itu. Mereka udah punya feeling kayaknya ini bakal longsor. Cuman tiba-tiba ada kendaraan truk berhenti di warung mereka. Mereka pengen dibuatkan mie. Oh iya. Nah tapi sama si ibu bapak ini dilayani lah gitu kan. Dilayani, dibuatkan mie, tiba-tiba longsor. Ya Allah.
tiba-tiba longsor. Dan yang selamat itu si supir truknya, si anak ibu sama bapak ini meninggal Ya sama. Allah, innalillahi. Jadi masyarakat tuh mereka udah punya feeling mungkin ya, karena mereka udah tahu tempat mereka seperti apa yang akan terjadi gitu. Cuman ya feeling itu balik lagi ke kita, tindakannya seperti apa gitu. Mungkin itu salah satu pembelajaran buat kita ya, kalau misalkan kita memang udah punya feeling bakal akan yang terjadi sesuatu, kayaknya ya udahlah kita ikut ambil yang terbaiknya aja. Kita ambil manajemen resikonya nih, kalau misalkan kita melakukan seperti ini resikonya seperti apa, kita melakukan seperti ini resikonya seperti apa, kayak gitu. Berarti yang itu yang cerita itu Kang, rumahnya habis kena longsor. Habis rata gak bersisa. Terus kan maksudnya ini dari lokasi longsor itu kan daerah pegunungan ya. Iya. Si jasadnya itu ketemu di laut gitu. Itu kan kebayang kan dari pegunungan ke bawah arusnya tiba-tiba ketemu di laut gitu. Oh ya Allah. Itu yang ketemu gitu, kayak gitu. Terus Kang, itu cara melakukan pendataannya itu bagaimana Kang? Apalagi kan di daerah yang terisolasi itu nih yang susah kena kehalangin sama longsor, itu nggak bisa lewat. Pendataannya biasanya itu kayak gimana Kang? Nah kalau misalkan pendataannya, pertama kan balik lagi ya yang tadi kita bertamu dulu. Kita bertamu daerah mana nih yang belum didatangi sama petugas. Misalkan ada laporan di daerah RW sekian, misalkan RT sekian, ya udah kita datang ke lokasi itu. Kita data tuh berapa orang, berapa jiwa yang mengevakuasi diri, berapa jiwa yang terdampak gitu. Berapa jiwa yang kehilangan gitu kan. Kita data semua. Kayak gitu sih. Ada gak sih Kang langkah-langkah yang harus diambil gitu saat bencana biar orang-orang waspada gitu? Oke. Mungkin cara mitigasinya yang pertama nih ketika terjadi bencana, tapi mungkin kita tarik dulu ke sebelum bencana ya. Sebelum bencana mungkin keadaan seperti ini ya, kita menyiapkan satu tas ransel besar yang dimana isi tas ransel itu emergency kit lah mungkin kita bisa bilang. Emergency kit ketika terjadinya bencana. Jadi ketika kita bencana tuh kita cukup mengambil satu tas itu aja. Isi tasnya apa aja? Mungkin salah satunya makanan kaleng. Terus baju ganti, surat-surat, nah kayak itu hal-hal yang penting-penting ya. Apalagi kalau misalkan punya bayi, popok bayi, susu bayi kayak gitu. Iya betul. Kita update terus misalkan sebulan sekali gitu kan. Ketika misalkan terjadinya bencana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus tenang dulu. Kita harus lihat kondisi dulu gitu kan. Kita harus manajemen resiko dulu nih secepat mungkin dan ketika kemarin kita ambillah longsor atau banjir ya. Iya. Ketika kita punya feeling, wah ini kayaknya kita akan banjir nih atau longsor, kita harus cari titik-titik aman lokasi tersebut gitu. Kayak misalkan kalau banjir berarti kita harus cari titik dataran tinggi nih, di mana nih. Jadi kita harus tahu nih misalkan di wilayah kayaknya di bukit ini kita aman deh gitu. Jadi masyarakat cukup ngambil tas ransel itu yang emergency kit itu, kita mengamankan diri di atas. Kita kan nggak tahu ya petugas keselamatan itu datang kapan gitu kan, nggak mungkin pada hari H kan, karena pada hari H para petugas pasti mendapat informasi dulu nih dari viralnya video gitu kan. Iya pasti. Viralnya video baru kita nerima informasi mungkin bisa hari besoknya datang. Nah fungsinya emergency kit itu seperti itu. Jadi ketika kita menyiapkan makanan kaleng, kompor darurat kayak gitu, kita setidaknya bisa menyelamatkan mungkin anak cucu kita lah ya. Kalau misalkan ya udah kita nggak apa-apa tapi anak kita selamat, pasangan kita selamat kayak gitu, orang tua kita selamat kayak gitu. Tapi balik lagi seperti kesehatan lah mungkin ya, A3 aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Iya betul. Nah Kang, buat teman-teman nih yang penasaran misalnya ingin bergabung bersama Tagana itu gimana sih Kang caranya? Kalau bergabung sama Tagana itu bisa datang langsung ke dinas sosial setempat. Kita mengajukan apakah di sini ada rekrutmen, tapi yang namanya relawan itu selalu terbuka, selalu welcome. Kalau misalkan mau gabung silakan gabung aja, langsung datang. Kita selalu welcome, kita selalu ayo kalau mau gabung gitu. Karena nanti kita bakal dibagi-bagi klaster nih. Misalkan kamu bisanya apa, misalkan Intan bisanya apa, bisa masak misalkan. Berarti kalau bisa masak, Intan ditempatin di dapur umum kayak gitu. Iya. Kalau pelatihannya dulu Akang gimana? Ada pelatihannya dulu nggak? Kalau pelatihannya ada banyak, setiap klasternya ada. Kayak misalkan nih, ini kan ada beberapa kecakapan ya. Ada TRC, ada posko PB, ada logistik. Nah kalau misalkan ada TRC, kita pelatihan dulu nih tim reaksi cepat. Apa yang harus kita lakukan? Kita latihan paling minimal itu 4 hari, 4 hari 3 malam.
kita latihan, kita dibekali ilmu, kita praktek lapangan juga gitu kan. Terus ketika setelah praktek mungkin kita sebagai apresiasinya dapat sertifikat kayak Oh gitu. iya betul. Bahwa kita ya benar sudah TRC gitu. Terus ke hal yang lainnya kayak logistik kayak gitu kan. Masak itu kan kayak misalkan kita biasa masak misalkan kalau kita bikin capcay misalkan ada beberapa ingredients yang kita kasihkan kayak misalkan garamnya 1 sendok lah atau apa. Tapi kan kita nanti ketika terjadinya bencana kita mikirnya nggak buat 1 orang 5 orang. Iya betul. Kita buatnya bisa sampai ribuan, bisa sampai ratusan orang gitu kan. Iya. Kayak ambil contoh beras nih, kita masak dulu kan 1 liter itu 1 buku kayak gitu kan. Kita 1 liter buat berapa orang gitu. Nah kita masaknya beberapa karung gitu. Nah buat ngebagi-baginya itu dalam 1 karung itu kan 25 kilo. Dalam 1 kilonya itu bisa dibagi buat 10 porsi gitu, 10 orang. Nah nanti kita gimana cara masak besarnya gitu kan, masak besarnya. Terus peralatannya juga nggak peralatan kecil kayak di dapur. Iya, kayak gitu. besar-besar. Besar-besar kayak gitu. Nah Kang, sekarang udah tiba nih di akhir sesi pembicaraan kita. Ada gak sih Kang pesan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana? Pesannya sih yang pertama buat teman-teman yang tertimpa di bencana, saya titip pesannya ikhlaskan dulu lah. Ikhlaskan dulu pertama kali. Ikhlaskan apa yang terjadi. Kita harus terima kenyataan mungkin ya, walaupun ini pahit tapi menyembuhkan mungkin suatu saat. Iya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Iya. Kita harus bangkit, kita harus terima apa yang bisa kita perbaiki aja itu. Jadi jangan fokus pada apa yang sudah terjadi gitu. Iya. Kita fokus apa yang kita miliki, kita syukuri, kita positive vibes kan aja. Mau kita ketawa, mau kita have fun gitu kan. Setidaknya kita punya hal itu yang masih bisa kita pertahankan. Iya, betul. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan ya Kang ya. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Dan kami turut berduka cita ya Kang ya kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Terima kasih banyak Kang sudah bersedia datang ke Podkebi. Ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.